Hanya, Shen Qingqiu dan para guru kuil Zhao Hua memiliki sisi welas asih. Yang diketahui, Shen Qingqiu selalu memiliki titik lemah untuk hewan yang tidak biasa ini. Dia sudah lama mengatakan bahwa dia selalu tertarik pada makhluk misterius, jauh melebihi harem yang seperti 100 bunga yang bersaing dalam keindahan. Bisa dibayangkan dengan baik bahwa dia menggunakan penglihatan cinta semacam ini untuk melihat makhluk lembut yang merangkak di tanah. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa makhluk di tanah itu saat ini sedikit gemetar. Tubuh cacat itu diam-diam menekan tunas benih embun tipis. Sepasang mata cerah yang tidak cocok dengan tubuhnya yang mengandung ekstasi bergolak. Setelah meninggalkan gua, Gong Yixiao dengan aktif duduk di kursi pengemudi kereta. Dia bertanya, "Tetua Shen, junior ini tidak memahami sesuatu. Mengapa manusia ular itu tidak pernah mengambil benih embun itu, dan hanya mengambil air embun dari danau?" Shen Qingqiu berkata, "Ketika kamu baru saja masuk, apakah kamu melihat sinar cahaya yang bersinar dari langit-langit gua? Saat kita berada di hutan Bailu sebelumnya, kita terjerat dengan makhluk itu di sepanjang jalan. Suatu saat, itu terbakar oleh cahaya yang dipantulkan dari pedang dan hanya mundur karena itu. Dugaanku, benda itu tidak bisa bertemu cahaya, terutama sinar matahari dan sinar bulan. Karena itulah ia hanya bisa bergerak bebas dalam bayang-bayang hutan dan gua. Benih embun tertutup oleh sinar matahari atau sinar bulan sepanjang hari, jadi tentu saja tidak bisa mendekat. Dibandingkan dengan pendidikan teoritis seperti baik, Istana Huanhua lebih fokus pada pertempuran yang sebenarnya. Gong Yixiao tidak mengerti banyak, tetapi memujinya, jadi seperti itu. Penatua Shen tidak hanya berbelas kasih, tetapi juga memiliki pembelajaran yang luas dan ingatan yang kuat. Junior ini masih harus banyak belajar. Shen Qingqiu tertawa beberapa kali untuk mengungkapkan kesederhanaannya. Jelas bahwa orang yang berbicara tidak mengatakan sesuatu yang sangat konstruktif, tetapi anehnya Gong Yixiao masih harus mengungkapkan kekaguman pribadinya, yang berfungsi sebagai penyangga kecerdasan tinggi orang lain. Adegan semacam ini benar-benar membuat nyali orang sakit. Bahkan jika dia ingin menjadi sombong, dia tidak bisa membuat dirinya merasa sombong. Yang ada hanya rasa ketidakberdayaan yang dalam. Setelah keluar dari hutan Bailu, Gong Yixiao masih ingin mereka tetap tinggal. Dia mengundang mereka untuk beristirahat di Istana Huanhua dan menyapa kepala sekte lama. Shen Qingqiu kembali dengan, "Sesuatu telah selesai dengan bantuanmu, tidak baik untuk mengganggumu lebih jauh." "Apakah kamu bercanda? Untuk apa kita pergi ke Istana Huanhua? Untuk menunjukkan kepadamu benih bunga matahari dan embun bulan yang baru saja kami dapatkan. Bagaimana jika pemimpinmu tidak bisa melepaskannya dan hanya harus berdebat tentang hak kepemilikannya?" Shen Qingqiu tersenyum dan berkata, "Meskipun perjalanan ini dilakukan dengan tergesa-gesa, pemuda Gongyi harus mengunjungi Gunung Changqiong kami di masa depan. Puncak Qingqing akan menunggu." Sang Qinghua berkata, "Benar. Di puncak Ding tidak ada yang menyenangkan. Jika kau pergi ke puncak Qingqing, tetua Shenmu pasti akan menjagamu dengan baik." Gong Yixiao sangat gembira atas perolehan tak terduga ini. Dia tahu reputasi puncak Qingqing, yang sama dengan namanya. Itu damai dan tenang dan biasanya tidak suka tamu dari luar mengganggu. Dengan wajah berseri-seri, dia berkata, "Penatua Shen, saya akan mengingat kata-kata ini. Saya akan mengganggu Anda di masa depan." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, lengkungan alis dan senyumannya sangat mirip dengan Luo Binghe sehingga Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Dia perlahan berkata, "Itu wajar." Setelah berpisah dari Gong Yixiao, Sang Qinghua menghela napas di samping, mirip, dia benar-benar sedikit mirip. Shen Qingqiu tidak menendangnya dengan ringan atau berat, "Siapa yang kau bicarakan?" Sang Qinghua berkata, "Hatimu sendiri jelas tentang siapa yang kubicarakan. Aku telah mengamatimu untuk waktu yang lama. Ada beberapa kata yang jika kutekan dalam hati dan tidak mengatakannya, aku akan merasa tidak nyaman. Apa kamu benar-benar peduli pada Luo Binghe sebagai murid kesayanganmu yang patuh dan berharga itu?" Shen Qingqiu memutar matanya dan menarik telinganya. Sang Qinghua benar-benar tidak tahu apakah dia ingin hidup atau mati. Dia terus menganalisis secara masuk akal, mendengar murid puncak Qingqingmu berbicara. Master Shen menghabiskan setiap hari seperti dia telah kehilangan jiwanya dan naik ke surga pada hari-hari itu setelah kembali dari konferensi aliansi abadi. Beberapa kali kamu memanggil nama Luo Binghe.
Kamu bahkan menghela napas sambil mengatur kuburan pedangnya. Apakah kau benar-benar memiliki sedikit kecenderungan untuk menjadi seorang masokis yang gemetar? Ini adalah kedua kalinya ada kata-kata kehilangan jiwanya. Apakah kata-kata ini akan menjadi noda hitam dalam kehidupan orang tua ini? Setiap murid puncak Cing-Cingku berjalan di jalur yang perut mereka diisi dengan puisi dan buku. Kapan mereka menjadi pecinta gosip? Bagaimana kata-kata ini bisa diucapkan sembarangan di mana-mana? Benar-benar kehilangan citra si Zunmu. Shen Qingqiu tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Airplane Toward the Sky mengejarnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini sama seperti siswa sekolah menengah dari asrama yang sama bergosip dengan tidak masuk akal. Katakan. Apakah kau diam-diam menyukai XXX? Jangan memutarbalikkan kata gelombang, jangan malu. Hahaha, itu adalah jenis adegan merah jambu. Dia akan menjadi gila. Menempelkan ini pada dua pria besar benar-benar sangat menjijikkan. Sang Qinghua sangat tidak bersalah. Sebenarnya, dia sangat serius dan terus terang dalam mengungkapkan keraguannya. Hati Shen Qingqiu sendirilah yang memiliki terlalu banyak pikiran aneh. Shen Qingqiu menyela dengan tidak sabar, mengapa kamu tidak pindah? Sang Qinghua tercengang, apa? Shen Qingqiu menatapnya dan memasukkan cambuk kudanya ke tangannya. Gong Yi Xiao telah pergi, pasti ada seorang pengemudi kereta. Kenapa kamu tidak mengemudi sekalipun? Kau ingin mencobai pasien yang diracun berat. Sungguh pasien sialan. Yang baru saja bermain-main merawat makhluk itu dan membombardirnya dengan jimat mantra dengan sangat bahagia. Miliki wajah. Shen Qingqiu berbaring di dalam gerbong dan memasang lengan bajunya. Hal-hal ini adalah upaya terakhirnya untuk melestarikan hidupnya. Menghitung waktu, masih ada 5 tahun sebelum Luo Binghe keluar dari Endless Abyss kembali ke alam manusia, cukup untuk menyelesaikan sebuah mahakarya. Satu-satunya kesalahan perhitungannya hanya untuk satu hal. Bahwa itu adalah Luo Binghe yang akan kembali begitu cepat. Catatan penerjemah. Orang yang mencoba memikat ayam hanya untuk kehilangan segenggam biji-bijian, Tuji Buceng Si Bami, ini adalah pepatah dalam bahasa Cina yang berarti seseorang yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan tetapi hanya berakhir lebih buruk dari sebelumnya, gagal untuk memancing ayam dan kehilangan bijinya juga. Musuh ada dalam kegelapan, saya dalam terang, Dian. Woming, ini adalah pepatah yang berarti bahwa Anda tidak tahu posisi musuh tetapi musuh tahu di mana Anda berada atau bagaimana keadaan Anda. 2 Qi adalah satuan ukuran dan kaki versi Cina, kira-kira 33 cm. Danau Lushui, berarti embun. Jadi dari sanalah embun dari biji bunga embun matahari dan bulan berasal. Lengan penyimpanan spasial tak terbatas Xian Kong Jian Qian Kun Siu, Anda akan melihat banyak item penyimpanan spasial dalam novel kultivasi fantasi tinggi. Anda dapat menganggap ini sebagai item penyimpanan portabel. Item dengan peringkat lebih rendah cenderung memiliki batasan seberapa banyak Anda dapat menyimpannya di dalamnya. Item penyimpanan tak terbatas lebih jarang. Hal yang paling lucu adalah munculnya item penyimpanan ini adalah novel kultivasi. Ini adalah fakta bahwa ruang penyimpanannya adalah lengan bajunya. Item penyimpanan yang khas berkisar dari cincin hingga kantong dan aksesori lainnya. Hukuman surgawi, kutukan, atau kegagalan dalam kultivasi. 3 hal ini banyak ditonjolkan dalam novel kultivasi, terutama yang pertama dan terakhir dari ketiganya. Hukuman surgawi persis seperti kedengarannya, tidak ada hubungannya dengan agama. Langit dikaitkan dengan takdir atau cara alami dunia dalam budaya Tiongkok. Kultivasi adalah sesuatu yang dianggap melawan dunia, sehingga menimbulkan hukuman surgawi. Seseorang yang tidak berhasil melewati semuanya akan berakhir buruk, biasanya mati. Itulah sebabnya Shen Qingqiu berspekulasi bahwa makhluk itu mungkin telah mengalami hal ini padanya. Kutukan adalah kutukan, sangat sederhana. Kegagalan dalam kultivasi adalah seperti penyimpangan Qi, sebenarnya sering dikaitkan dengan itu. Ketahuilah bahwa itu juga bisa berakhir dengan sangat buruk, seperti hukuman surgawi. Baik, jika Anda lupa, ini mengacu pada Baik Baidu, yang dalam bahasa Mandarin setara dengan Wikipedia. Akhir chapter 30. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.